Sebelumnya, Lin Feng mendapatkan ilmu tentang pil dengan memurnikan salah satu makam dari Master Pil terkemuka di zamannya, dan tiba-tiba dari luar klan muncul kekuatan yang begitu kuat yang mengejutkan semua orang. Mereka semua keluar dan melihatnya. Legenda mengatakan ada dewa yang bernama Dewa Ao atau Dewa Ao yang selalu membawa kuil dewa bersamanya, dan tiap ratusan tahun akan terlahir kembali. Selain itu, di dalam kuil dewa yang dibawanya, ada banyak artefak dan obat ajaib dengan tingkat dewa tentunya, dan dengan kelahirannya kali ini, kemungkinan akan terjadi kekacauan. Lin Feng pun berpikir untuk mendapatkan obat ajaib, agar bisa menyembuhkan kakek dan adiknya. Kelahiran dewa ini merupakan kesempatan baik. Tapi semua kekuatan akan berkumpul di sana, sehingga setiap orang dari klan akan datang ke sana. Jadi mereka bersaing gitu guys. Dan dari gunung muncullah kaki raksasa dari dalam tanah. Kelahiran kembali sudah dimulai, dan mereka pun bersiap ke sana. Di sisi lain, ada seorang misterius yang tidak ditampilkan wajahnya, dan memakai jubah berwarna hijau toska. Dia memanggil pelayannya. Kira-kira siapa ya? Singkat cerita, Lin Feng menjelaskan tentang pola terukir. Dengan pola itu, Xiang Er bisa menyerap racun dari dalam tubuhnya. Tak ada waktu, Lin Feng langsung menyuruh Xiang Er untuk buka baju. Main ngegas aja si Lin Feng. Xiang Er pun malu-malu dan akhirnya membuka bajunya. Lin Feng mengeluarkan pena pola yang telah dibelinya. Dia langsung menuliskan pola di punggungnya. Xiang Er mulai menyatukan pola itu dengan pikirannya. Bisa dilihat pembuluh darah dan racun di sekitarnya. Belum selesai, Lin Feng menambahkan pola pembekuan darah, dan akhirnya selesai. Lin Feng menyuruhnya menggunakan pola pembekuan darah untuk memadatkan racun dalam tubuhnya, dan dimulailah proses pemadatan racunnya. Lin Feng terus mengarahkan Xiang Er. Dengan memadatkan esensi racun dalam tubuhnya, Xiang Er mulai mengumpulkan esensi racunnya ke pola terukir dan akhirnya berhasil. Dia mendapatkan pola racun. Lin Feng pun memberitahu kalau dia harus pergi ke Gunung Tianyuan. Dan Lin Feng pun memberikannya teknik dewa tertinggi untuk Xiang Er latihan nanti selama Lin Feng tidak ada. Dan malam pun tiba. Orang-orang mulai datang ke Gunung Tianyuan. Lin Feng berjalan seorang diri. Beruntungnya dia menemukan anggrek bintang ungu 9 bagian. Anggrek ungu ini adalah esensi spiritual untuk menyerap esensi langit, bumi, matahari, dan juga bulan. Jika berhasil memurnikannya, tentu dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dengan pesat. Tapi tiba-tiba muncul kekuatan yang besar dan muncullah burung besar berwarna biru. Dijelaskan pada zaman kuno, ada seekor burung dengan sayap yang terbentang lebar, layaknya langit dan bumi yang menutupi langit saking lebarnya. Burung itu adalah burung suci keturunan Dewa Elang Qing Tian. Selama ribuan tahun tidak pernah muncul, tapi sekarang akhirnya muncul. Ada apa gerangan? Pastinya ini burung yang kuat. Burung itu pun langsung berteriak, memanggil nama orang yang bernama Meng Qianqiu untuk keluar ke hadapannya. Teriakannya menyebabkan tekanan yang begitu kuat. Orang-orang pun kabur melihatnya. Lin Feng sampai terkagum dengan kekuatannya. Dan muncullah bunga teratai berwarna ungu yang berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita di Tonghua ini cantik-cantik ya. Parasnya menunjukkan keanggunan, membuat Mimin jatuh hati. Dan namanya adalah Meng Qianqiu. Kita panggil saja Qianqiu ya. Elang biru pun meminta pil Tianyuan dari Qianqiu. Kalau tidak, dia tidak akan memberi ampun. Mereka berdua ini bersaing mendapatkan harta karun. Tanpa basa-basi, Elang biru mengeluarkan kekuatannya, arai pembunuh. Qianqiu menyadari formasi pembunuh ini dan mengeluarkan kekuatannya juga. Lin Feng penasaran dengan pil Tianyuan. Pil Tianyuan adalah pil yang dimurnikan oleh dewa kuno. Dengan pil ini dapat membantu membangkitkan garis darah kuno. Tapi kalau meminumnya langsung, dapat meledakkan tubuh dan akhirnya mati. Apa mungkin kekuatan mereka sudah mencapai titik di mana bisa menekan kekuatan pil itu? Kalau iya, berarti mereka ini sangat kuat.
Elang Biru pun mulai bersiap. Dia mengeluarkan teknik sayap pedang naga ke arah Qianqiu. Qianqiu membalas dengan pedang teratai. Belum selesai, masih ada serangan susulan, dan terjadilah ledakan yang sangat kuat. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Apakah dia kalah? Tiba-tiba dari langit muncullah Susanoo versi cewek. Maksudnya teknik tangan celestial. Teknik tangan yang sangat tinggi, hanya kultivator dengan garis darah dewa kuno raksasa yang bisa mengaktifkan teknik ini. Garis darah dewa kuno raksasa ini merupakan garis darah tertinggi di seluruh benua dewa kuno. Dengan pil Tianyuan itu, Qianqiu telah berhasil membangkitkan garis darah dewa kuno ini. Walaupun begitu, dia baru berhasil membangkitkannya. Tentu masih belum bisa mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya. Selain itu, tentu membutuhkan tenaga yang besar. Elang Biru pun tidak menyerah. Dia pun mulai membakar aura darahnya ke langit. Dilanjutkan mengeluarkan teknik pembelah langit miliknya. Qianqiu tidak tinggal diam. Dia menahan serangan itu dengan tulang dewa kuno, dan dibalas dengan serangan miliknya. Elang Biru juga belum selesai. Dia mengeluarkan arai 7 pembunuh langit, dan muncullah pilar-pilar. Dan kedua kekuatan pun saling bertubukan, menyebabkan ledakan yang begitu besar dan mementalkan mereka berdua. Orang-orang yang menontonnya bahkan terluka karena ledakannya. Lin Feng masih ingin mencari api abnormal dan bahan obat, dan tidak sengaja melihat kedua legenda ini bertarung. Kira-kira siapa yang bakal menang ya guys? Kalian pilih Dewa Elang Biru atau Dewi Meng Qianqiu? Kalau Mimin pasti pilih Qianqiu lah, hehe. Tapi awalnya Mimin kira kalau itu wanita yang ada di penjaga makam, ternyata beda ya. Terus nih, kalau kalian sadar di pertengahan, ada orang misterius berjubah Tosca yang memanggil pelayannya. Apa mungkin itu Luo Shaotian? Karena di part 4 kemarin ada ditampilkan sedikit muka dan jubah yang dia pakai. Dan jubah yang dia pakai berwarna hijau Tosca juga, yang dimana sama dengan orang misterius ini. Apakah dia punya rencana terselubung? Buat kalian yang lupa siapa itu Luo Shaotian, dia adalah anak dari klan Luo dan merupakan suami dari kakaknya Qin Xiao yang sebelumnya telah dibantai oleh Lin Feng. Jadi kakak iparnya Qin Xiao gitulah guys. Dan mungkin dia berniat untuk balas dendam ke Lin Feng dengan memanfaatkan situasi kekacauan harta gunung Tianyuan ini. Kita ingat sekarang kedua klan yaitu klan Qin dan klan Luo akan berperang dengan klan Lin. Ya itu sedikit teori Mimin sih. Nah buat kalian yang masih bingung nih, tujuan mereka mendapatkan pil Tianyuan atau pil dewa lah, agar bisa membangkitkan garis darah kuno. Coba bayangkan kalau sampai si Lin Feng ini mendapatkan pil Tianyuan. Kira-kira garis darah kuno apa yang akan dia bangkitkan? Apakah garis darah kuno